Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan semua nikmat itu, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang akan kita petik hasilnya nanti di kehidupan akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita kirimkan buat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid ini termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah hingga akhir daripada usia kita. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada jemaah Jumat sekalian agar supaya senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang akan bisa memberikan kebahagiaan kita nanti di kehidupan akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai dasar khutbah kita pada Jumat kali ini, saya ingin membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan di antaranya oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab, juga oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril lalu kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu, tapi yang perlu kamu ingat adalah suatu saat nanti kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Cintailah olehmu apapun dan siapapun di atas dunia ini, tapi ingat suatu saat nanti pasti kamu akan berpisah dengannya. Wa man ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu inginkan, yang kamu sukai, tapi yang perlu kamu ingat adalah suatu saat nanti apapun yang kamu kerjakan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia tadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama adalah setiap manusia pasti akan mati. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya tidak ada yang pasti di atas dunia ini melebihi kepastian kematian. Sepanjang apapun kita hidup di dunia ini, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, pasti suatu saat nanti akan berakhir pada yang namanya kematian. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang muda mati, yang tua mati, yang sehat mati, yang sakit apalagi pasti akan mati. Al-mautu babun fakullun dakhil. Kematian itu adalah merupakan sebuah pintu yang setiap orang suatu saat nanti pasti akan memasuki pintu itu. Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati. Sesungguhnya di hari akhirat nantilah kalian akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna. Oleh karenanya, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau saja. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika malaikat maut datang menjumpai kita, maka malaikat itu tidak akan melihat apakah kita kaya atau miskin, kita pejabat atau rakyat biasa, kita anak muda ataupun orang tua, kita sedang sakit ataupun sehat. Ketika malaikat itu datang menjumpai kita, maka pasti akan mencabut nyawa kita. Al-mautu la ya'rifu sinnan wa la yatruku baban. Sesungguhnya kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal status kita, dan juga tidak pernah meminta izin dulu untuk mencabut nyawa kita. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajal, punya batas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal mereka telah tiba, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu untuk mengundurkannya atau memajukannya barang sesaat pun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika malaikat maut sudah berada di hadapan kita, maka kita tidak akan lagi bisa memberikan alasan apapun itu. Seorang anak tidak akan lagi bisa beralasan bahwa dia belum tumbuh dewasa. Seorang pemuda tidak akan lagi bisa beralasan bahwa dia belum menyelesaikan pendidikannya. Seorang jomblowan dan jomblowati tidak akan pernah bisa beralasan bahwa dia belum menikah. Seorang tua, seorang bapak tidak akan lagi bisa beralasan bahwa dia belum menyelesaikan pekerjaan ini dan pekerjaan itu. Seorang ibu tidak akan lagi bisa beralasan bahwa pekerjaan rumah belum selesai atau dia belum mendapatkan giliran arisan. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia memiliki ajal, dan apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengundurkannya ataupun memajukannya barang sesaat pun. Seorang petani tidak akan lagi bisa beralasan bahwa dia belum memanen hasil taniannya. Seorang pedagang tidak akan lagi bisa beralasan bahwa dagangannya belum habis. Seorang pejabat tidak akan lagi bisa beralasan bahwa masa jabatannya belum selesai. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada seorang pun yang mampu memajukannya atau memundurkannya barang sesaat pun. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, oleh karena kematian ini merupakan sebuah kepastian,
Maka tidak perlu kita bertanya kapan saya mati, kapan kematian datang menjumpai saya. Tapi yang perlu kita pertanyakan pada setiap diri kita adalah apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Karena kematian adalah merupakan perkara yang pasti dan tidak perlu kita tanyakan kapan waktunya, karena sesuatu yang pasti akan datang. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang Arab Badui, lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab bahwa hari kiamat itu datang hari ini dan hari itu, tidak. Tapi malah justru Nabi SAW bertanya kepada Arab Badui itu, "Wa madza a'dadta laha?" Memang apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi adalah setiap yang kita cintai di dunia ini, apapun itu bentuknya, entah itu keluarga, harta kita, pangkat dan jabatan yang kita miliki, suatu saat nanti pasti akan berpisah dengan kita. Entah itu kita yang lebih dulu meninggalkan mereka, atau justru mereka yang lebih dulu meninggalkan kita. Tidakkah kita pernah mendengar berita ada seseorang yang sedang membangun rumah yang sangat diimpikan, rumah yang sangat megah, rumah yang sangat luas, akan tetapi belum sempat dia tinggal di dalamnya, nyawanya terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita pernah mendengar ada seorang yang sangat kaya raya, lalu kemudian terjadi bencana alam, entah itu tsunami, gempa bumi ataupun tanah longsor, lalu kemudian keluarga dan hartanya hilang dengan sekejap. Tidakkah kita pernah mendengar ada seorang yang memiliki bisnis yang sangat besar, bisnis yang sangat menguntungkan, tapi belum sempat dia menikmati hasil daripada bisnisnya, nyawanya terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintailah oleh kalian apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian sukai, tapi yang perlu kalian ingat adalah suatu saat nanti pasti akan berpisah dengan kalian. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang untuk mencintai pangkat ataupun jabatan, tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa pangkat dan jabatan atau titel yang akan diberikan kepada kita di akhir usia kita atau ketika kita meninggal dunia, tiada lain dan tiada bukan adalah almarhum dan almarhumah. Kita boleh bangga dengan pakaian yang kita miliki, tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa pakaian terakhir yang akan dipakaikan kepada kita adalah kain kafan tanpa dijahit. Kita boleh bangga dengan kendaraan yang kita miliki, kendaraan yang megah yang kita miliki, kendaraan yang sumber mewah yang kita miliki, tapi sesungguhnya kendaraan terakhir yang akan menghantarkan kita kepada kuburan kita tiada lain dan tiada bukan adalah keranda atau peti mati yang dipikul tidak lebih dari 6 sampai 10 orang. Kita boleh bangga dengan rumah yang megah, dengan segala apapun yang ada di dalamnya, tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa rumah terakhir sebelum rumah-rumah yang berikutnya adalah liang lahat yang beralaskan dan berdindingkan tanah dan papan. Oleh karenanya, seorang sahabat Utsman bin Affan, ketika beliau melewati pemakaman, ketika beliau melewati kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya, sampai-sampai air mata beliau membasahi jenggotnya, sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau ketika melewati kuburan engkau menangis sejadi-jadinya? Sementara ketika diceritakan tentang surga, ketika diceritakan tentang neraka, engkau tidak menangis?" Maka sahabat Utsman bin Affan menjawab, "Innal qabra awwalul manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan yang ada di akhirat. Oleh karenanya, barang siapa yang selamat di kuburan, maka sungguh di persinggahan-persinggahan berikutnya dia pasti akan selamat. Dan barang siapa yang tidak selamat di kuburan,
maka sungguh di persinggahan berikutnya dia tidak akan mendapatkan kemudahan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini pasti akan berpisah dengan kita, maka hendaknya kita menjadikan apapun yang kita miliki di dunia ini hendaknya menjadikan kita lebih taat, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan berguna nanti di akhirat. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa innaha badiyah." Setiap nikmat yang kamu miliki di dunia dan nikmat itu tidak bisa menjadikan kamu lebih taat kepada Allah, lebih tunduk kepada Allah, fa innaha badiyah, maka sungguh kenikmatan itu di akhirat nanti akan menjadi bala bencana bagi kamu. Wal asri innal insana lafi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil daripada pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa setiap amal kita, entah itu kita kerjakan di waktu kita sendirian ataupun ketika di depan orang lain, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Begitu pun sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan amal keburukan walaupun itu sebesar biji zarrah, pasti dia akan mendapatkannya. Oleh karena jemaah sekalian, di sisa-sisa usia kita ini, marilah kita senantiasa mengisi usia kita, menghabiskan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan. Sebab jemaah sekalian, ketika di sisa usia kita hari ini tidak mampu kita manfaatkan untuk kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita dengan perbuatan yang kita kerjakan hari ini dengan perbuatan yang telah kita kerjakan di masa lalu. Akan tetapi ketika sisa usia kita ini kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk amal-amal saleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari amal yang kita akan di sisa usia kita ini, dan juga balasan dari amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di masa lalu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah sebagai husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.